Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviani, kelas 1B Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang peradaban Islam yang ada di Spanyol. Nah, pasti udah nggak asing dong dengan namanya negara Spanyol. Negara yang terletak di bagian barat daya Eropa bersama dengan Portugal yang tepatnya terletak di semenanjung Iberia. Nah, kalau ngomongin tentang Spanyol, pasti nggak asing dengan klub-klub sepak bola yang ada di sana, seperti Barcelona, Real Madrid, dan lain sebagainya. Tapi, kita nggak akan ngebahas itu. Kita akan membahas fakta yang lebih menarik, yaitu Spanyol menjadi titik awal peradaban Islam yang ada di Eropa, serta perkembangan politik dan masa kekhalifahan yang ada di sana. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh Kristen Visigot. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Torik bin Ziyad dan di bawah perintah dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Lalu pasukannya mendarat di Gibraltar pada 30 April dan terus-menerus menuju utara. Setelah mengalahkan Raja Roderick dari Visigot dalam pertempuran Gualdet tahun 711 Masehi, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Hanya daerah Galicia, Basque, dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirenia untuk menaklukkan Prancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum perang dalam pertempuran Tours tahun 732 Masehi. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke dalam perkembangan politik. Al-Andalus dikuasai oleh seorang wali Yusuf al-Fihri atau gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus dengan masa jabatan biasanya 3 tahun. Namun, pada tahun 740 Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Khalifah. Dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut menjadi seorang penguasa yang tidak terikat pada pemerintahan Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun, pada tahun 765 Masehi, Abdurrahman I atau Ad-Dakhil menurunkan Yusuf al-Fihri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Memerintah selama 30 tahun, namun memiliki kekuasaan yang lemah di Al-Andalus, dan ia berusaha menekan perlawanan dari pendukung Al-Fihri maupun Khalifah Abbasiyah. Selama 1,5 abad berikutnya, keturunannya menggantikan sebagai Amir Cordoba yang memiliki kekuasaan tertulis atas seluruh Al-Andalus dan meliputi Afrika Utara bagian barat. Namun, kekuasaan Amir Cordoba di daerah perbatasan dengan kaum Kristen sering mengalami turun naik politik. Amir Abdullah bin Muhammad hanya memiliki kekuasaan atas Cordoba saja. Cucu Abdullah atau Abdurrahman III menggantikannya pada tahun 912 Masehi dan dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat.
Pada tahun 929 Masehi, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah, sehingga keamiran ini sekarang memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Syiah di Tunis. Andalusia atau Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid rahimahullah pada tahun 705 sampai 751 Masehi. Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa, yaitu Thorib ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Thorib perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 kapal yang disediakan oleh Julian. Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirimi pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad rahimahullah. Tariq ibnu Ziyad dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan pasukannya sebagian besar suku barbar yang didukung Musa ibnu Nusair. Sebuah gunung yang pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya menaklukkan Cordoba, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gothik saat itu. Setelah Musa rahimahullah berhasil menaklukkan Sinodia, Carmona, Sepile, dan Merida, serta mengalahkan kerajaan Gothik, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai Spanyol termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah selanjutnya masa pemerintahan Khalifah Umar Al-Aziz rahimahullah tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, menguasai daerah Pirenia dan Prancis Selatan, dan setelahnya penyerangan ke Apirignon tahun 734 Masehi, dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah. Gelombang kedua, permulaan abad ke-8 Masehi, menjangkau seluruh Spanyol dan melebar ke Prancis Tengah dan Italia. Kemenangan yang dicapai umat Islam sangatlah mudah. Nah, selain dari pemaparan yang tadi telah disampaikan, hal itu tidak dapat dipisahkan dari 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negeri itu dalam keadaan menyedihkan. Maksud dalam keadaan menyedihkan ini bukan semua orang di sana terus bersedih, tapi secara politik, wilayah Spanyol terbagi ke dalam beberapa negeri kecil. Rakyat dibagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketidakpersamaan hak. Perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke negara Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal, sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat. Akan tetapi, setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Goth, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Adapun hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang, dan juga Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi para perjuangan kaum muslimin. Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal. Namun, faktor internal merupakan kebalikan dari faktor eksternal tadi. Faktor eksternal menceritakan banyak kesedihan, namun pada faktor internal di sini munculnya kebahagiaan.
Faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Dan ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan peradaban Islam di negara Spanyol. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.